Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Nah, teman-teman, hari ini saya dalam Cerita Mogan kali ini mau memberikan dan membagikan tentang katekese Minggu Palma. Lalu ada 4 sebetulnya subbagian yang mau disampaikan dalam Cerita Mogan kali ini. Yang pertama tentang pertanyaan, ada apa sih di hari itu Minggu Palma? Yang kedua adalah mengapa hari Minggu itu disebut Minggu Palma. Nah, yang ketiga, mengapa dalam Minggu Palma terdapat pembacaan kisah sengsara Yesus. Dan yang keempat, yang juga tidak kalah penting, tentang inspirasi sederhana yang bisa kita dapat dalam perayaan Minggu Palma sebagai permulaan Pekan Suci kita. Kita mulai yang pertama. Romo, ada apa di hari itu, Minggu Palma? Teman-teman, Minggu Palma itu awal dari Pekan Suci. Itu yang diingat dulu. Pekan Suci sendiri adalah pekan di mana kita seharusnya tidak melupakan Tuhan. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita dapat mendapat hidup kekal. Makanya kita patut melalui pekan ini sebagai pekan yang lain daripada yang lain, sebagai pekan yang sungguh-sungguh suci. Dan secara khusus pada Minggu Palma inilah pengenangan iman ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Nah, di masa silam, para raja itu mempunyai kebiasaan untuk setiap tahun sekali mengunjungi berbagai desa atau kota di wilayah kerajaannya. Dan kunjungan seperti itu dalam bahasa Yunani disebut epifani. Mereka mengadakan sidang dan mengadakan sebagai hakim serta menjatuhkan yang namanya vonis atau hukuman. Mereka juga mengumumkan peraturan-peraturan serta memungut pajak. Dan sebagian kunjungan epifani itu bersifat damai. Sementara sebagian yang lain itu lebih menyerupai seperti perang. Kita perhatikan. Raja di Thailand memasuki kota itu dengan menaiki seekor gajah. Raja di Jawa memasuki kota dengan menaiki seekor kuda. Tapi Yesus, sang Raja Damai, memasuki kota dengan menunggang keledai. Artinya Yesus bermaksud menyampaikan 2 pesan yang jelas kepada rakyat Yerusalem. Yang pertama, bahwa ia adalah Raja. Jelas. Yang kedua adalah bahwa ia bermaksud membawa damai sejahtera bagi semua orang. Yesus sendiri datang dari Bukit Zaitun, persisnya di sebuah tempat bernama Betfage. Ia menuju lembah Kidron di sebelah timur Bait Allah. Dan perjalanan yang harus ditempuhnya itu perjalanan yang menurun dan juga curam. Selain jalanan di situ juga sempit dan juga kotor, hujan musim semi telah membuat jalan yang akan dilalui menjadi sangat licin. Maka ketika orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus, itu menebarkan ranting-ranting dan pakaian mereka di jalan, supaya keledai Yesus itu tidak tergelincir. Kita sudah mulai paham tentang konteks yang terjadi. Sementara Yesus menuruni bukit dan khalayak ramai meneriakkan Hosana, Hosana, Hosana. Yang dalam bahasa Ibrani itu artinya selamatkanlah kami. Teman-teman, sebagai sebuah informasi tambahan, tempat yang secara tradisional disebut Betfage, kini berdiri sebuah biara Fransiskan serta sebuah
kapel yang indah. Menurut laporan peziarah pada abad keempat, di situ tempat Yesus berbicara dengan Marta dan Maria setelah ia datang untuk membangkitkan Lazarus yang kita ingat dalam Injil minggu lalu yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Sejak abad ke-12, perarakan Minggu Palma dimulai dari tempat itu. Dan perarakan itu selanjutnya menuruni Bukit Zaitun, lalu Taman Getsemani, Gerbang Singa, dan berakhir di Gereja Santa Ana. Di atas altar utama Gereja Betfage sekarang dapat disaksikan sebuah fresko yang menggambarkan meriahnya Yesus Guru kita memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Itu pertanyaan yang pertama tentang ada apa sih di hari di Minggu Palma itu. Yang kedua, Romo, mengapa minggu itu disebut Minggu Palma? Ini pertanyaan yang juga baik. Teman-teman, hanya Yohanes satu-satunya penginjil yang menyebutkan bahwa ranting-ranting yang mereka gunakan adalah dari pohon palma. Kalau kita mau membuka kembali Injil, Matius serta Markus hanya menyebutkan ranting-ranting, tidak secara spesifik menggunakan ranting dari pohon palma. Lukas malahan tidak menyinggung atau menyebutkan soal ranting sama sekali. Ia hanya mengatakan bahwa orang banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan. Dan menurut beberapa ahli di beberapa negara Eropa, umat merayakan hari Minggu Palma dengan menggunakan ranting pohon willow atau ranting pohon sejenis. Karena pohon palma jarang dijumpai di Eropa. Bahkan beberapa orang menganyam 3 lembar daun palma atau lebih untuk dijadikan salib atau mahkota duri. Tahun depan, daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan hari Minggu Palma itu akan dibakar menjadi abu yang akan digunakan dalam perayaan Rabu Abu pada tahun depannya. Dan Anda pasti sudah mengetahui hal tersebut. Itu yang kedua, mengapa minggu disebut sebagai Minggu Palma. Yang ketiga, pertanyaannya, Romo, mengapa kok dalam Minggu Palma juga ada pembacaan kisah sengsara Yesus? Minggu Palma sebagai pembukaan Pekan Suci disebut juga Minggu mengenang sengsara Tuhan. Sebab apa? Sebab pada hari itu akan dibacakan kisah tentang hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia yang dikenal sebagai kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hal ini kerap dikenal sebagai Pasio. Kalau kita mau melihat kata Pasio sendiri itu berasal dari passio dalam bahasa Latin yang artinya adalah suatu perasaan yang amat kuat serta mendalam. Suatu perasaan yang amat kuat dan juga mendalam. Yesus sungguh-sungguh merasakan sakit yang amat menyiksa. Penderitaan tubuhnya jauh lebih besar dari yang ditanggung oleh manusia manapun. Penderitaan batinnya sejak ditinggalkan oleh para sahabatnya hingga cercaan serta hinaan dari mereka yang hendak diselamatkan lebih dahsyat dari apa yang dapat kita bayangkan. Jadi teman-teman terkasih, ketika kita mendengarkan kisah sengsaranya, kita diajak masuk dalam suasana penderitaannya. Dan Pasio sendiri biasanya dibacakan 3 orang lektor. Dan kita juga akan mendengarkan kisah yang sama pada hari Jumat Agung. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, inspirasi apa sih, Romo, yang bisa kita dapatkan dari perayaan Minggu Palma ini? Oke, teman-teman, pada hari Minggu Palma, kita biasanya memang mempunyai atau memperoleh 2 inspirasi. Yang pertama, kita mengingat
ada khotbah singkat ketika di luar pintu gereja. Ketika menggunakan ritus yang menggunakan perarakan di luar gereja. Yang kedua, ketika kita selesai mendengarkan Passio di dalam gereja. Untuk inspirasi yang pertama, mungkin baiklah kita kembali mengetahui arti kota Yerusalem. Kota yang dimasuki Yesus pada Minggu Palma ini. Yerusalem kerap juga disebut sebagai Darussalam atau kota Sion, yang berarti kota damai. Di dalam peta, Yerusalem bahkan dianggap sebagai kota yang paling terkenal di dunia. Karen Armstrong menyebut Yerusalem sebagai kota tiga agama satu Tuhan. Kota tiga agama satu Tuhan. Di sanalah hidup dan berkembang tiga agama monoteis besar yang sebenarnya juga merupakan satu keluarga besar umat Allah yang semestinya penuh dengan kedamaian. Ada Islam dengan Masjid Al-Aqsa, ada Yahudi dengan tembok ratapannya, dan juga ada agama Kristiani dengan Taman Getsemani dan gereja makam suci di Kalvari. Maka bagi banyak orang beriman, Yerusalem kerap disebut sebagai pintu gerbang menuju surga. Mazmur 122 mengatakan, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami ada di pintu gerbangmu, hai Yerusalem." Dan di kota Yerusalem inilah jelas terdapat banyak warisan sejarah, semacam historiografi agama-agama monoteis. Sebagai contoh, di Yerusalem terdapat Bukit Moria, tempat Abraham, bapa orang beriman, mengorbankan Ishak anaknya. Dan kalau kita ingat lagi, Raja Daud juga pernah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Raja Salomo juga, anaknya Daud, juga pernah membangun bait suci, kediaman Allah di kota ini. Dan bagi banyak orang Islam, Yerusalem diyakini sebagai tempat naiknya Muhammad ke surga. Tempat inspirasi bagi banyak nabi-nabi. Tempat inspirasi bagi banyak seniman, penyair, dan juga ilmuwan-ilmuwan. Dan Yerusalem adalah salah satu dari kota tersuci bagi mereka, selain Mekah dan juga Madinah. Bagi umat Kristiani sendiri, kita, Yesus itu mengajar banyak di sana. Yesus juga disengsarakan di sana. Dan Yesus juga wafat disalib dan dibangkitkan di kota Yerusalem ini. Nah, kalau begitu, kita pun diajak memasuki pekan suci dengan membawa Yerusalem di hati kita masing-masing. Ya, kota damai itu tinggal dan hidup di hati kita. Itu sebabnya baiklah jika semua umat beriman bertobat dan menerima sakramen pengakuan dosa. Karena bukankah damai itu bisa bermakna dengan Allah maka akan indah. Damai, D-A-M-A-I, dengan Allah maka akan indah. Itu inspirasi yang pertama. Sedangkan inspirasi yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kita mengingat tentang figur keledai. Mengapa Yesus memilih keledai? Itu kan juga pertanyaannya. Padahal banyak hewan lain yang juga sama baiknya. Sebut saja misalnya gajah. Gajah bisa kita singkat gagah menjelajah. Atau yang sering juga digunakan adalah kuda. Kuda kita bisa singkat kuat dan tak bernoda. Mengapa juga bukan angsa, Romo? Angsa, anggun dan tak berdosa. Atau kelinci, rabbit, kelinci, kecil, lincah dan suci. Bahkan juga mengapa bukan semut? Semut bisa kita singkat setia dan imut-imut. Tetapi hari ini kita diperlihatkan Yesus guru kita memilih kendaraan
atau menunggangi keledai. Maka secara sederhana keledai mengajak kita untuk memiliki 3 sikap dasar untuk memasuki pekan suci. Keledai. Sikap yang pertama adalah kerendahan hati. Sikap yang kedua lemah lembut. Dan yang ketiga daya tahan. Kerendahan hati, lemah lembut, dan daya tahan. Itu inspirasi kedua yang bisa kita pelajari dan temukan dalam perayaan Minggu Palma ini. Maka teman-teman terkasih, selamat memasuki pekan suci, memasuki dan merayakan Minggu Palma sebagai permulaan pekan suci kita. Semoga rangkaian pekan suci dan memasuki trihari suci kita menemukan makna yang baik untuk hidup kita, untuk iman kita. Dan mari kita berjuang untuk menemukan yang baik yang Tuhan telah tawarkan dan berikan dalam kehidupan Dia untuk kita sebagai para murid-muridnya. Maka selamat berjuang, selamat merayakan dengan hati yang baik, dan semoga damai Tuhan sungguh menyertai kita semua. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.